Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Guru Nine. Di hadapan saya sudah ada dua orang yang sangat mewarnai perjalanan dinamika SMA Negeri 2 Jombang. Di hadapan saya yang berkacamata hitam adalah Pak Bayi Haki. Assalamualaikum Pak Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi Di samping Pak wabarakatuh. Bagi ada salah satu senior kita yaitu Pak Suripto. Pak Ripto, bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah masih diparingi hidup. Alhamdulillah. Masih diparingi kesempatan Alhamdulillah. untuk memperbanyak kebaikan. Amin, 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 amin. Ya. Pak Ripto, ini adalah pengalaman saya pertama kali sowan dan dalam panjenengan. Iya. Pak Ripto, ngomong-ngomong jenengan berinteraksi, kita kan sama Pak Ripto, saya dulu juga bukan guru yang penempatan asli di SMA Negeri 2 Jombang. Kayaknya Pak Ripto juga kan tidak penempatan asli di SMA Negeri 2 Jombang, enggak? Bukan. Coba diceritakan Pak, penempatan pertama di mana Pak jenengan? Saya di Mojo Agung. SMA Negeri Mojo Agung. Sebelumnya? Ya, saya mengabdi di pondok. Di pondok SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT. Oh, berapa lama Pak jenengan di Darul Ulum 2 itu Pak? Ya, kurang lebih 8-12 tahun lah. Iya, setelah itu kemudian ikut guru bantu. Iya. Setelah dijadikan pegawai negeri, saya ditempatkan di Mojo Agung. Kalau Pak Bagi, jenengan dulu gimana Pak Bagi? Saya dari awal itu ada di SMA Negeri 2 Jombang. Loh, masa sih? Iya. Kemudian Pak, GTT juga. GTT di SMA Negeri 2 Jombang. Terus saya itu ya dapat mutasi di SMA Mojo Agung, makanya kenal dengan Bapak Ripto. Oh. Iya. Setahun. Dulu GTT SMA Negeri 2 Jombang. SMA Negeri 2 Penempatan Jombang. pertama di SMA Negeri 2 Jombang. Dimutasi ke Mojo Agung tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Ya. Ngomong-ngomong Pak Bagi ngajar mapel apa? Saya ngajar mapel olahraga. Olahraga. Kalau Pak Suripto? Saya ya matematika. Sama-sama guru bantu Pak. Guru bantu? Guru bantu. Awalnya. Loh, jenengan dulu sebelum PNS itu memang guru bantu gitu? Guru bantu. Dari guru bantu ke PNS itu berapa lama Pak? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi saya ingat 4 tahun itu begini. Awal, pengangkatan awal, periode pertama itu saya nggak ikut. Oleh kepala sekolah DU2 saya dimarahin. Ada kesempatan kok nggak ikut, kenapa? Jadi saya jawab, malu. Kan pada saat itu kan saya ngajar di STKIP. Mahasiswa saya sudah banyak, sehingga saya ikut itu malu. 2 tahun kan masa jabatannya itu, baru tahun kedua ada lagi saya ikut. Kemudian lolos. Alhamdulillah lolos. Setelah itu diangkat jadi pegawai negeri. Jadi saya bisa menyimpulkan ya kurang lebih masa guru bantu itu hanya 4 tahun. 4 tahun. 2 periode. Setelah itu jenengan ikut tes CPNS ya Pak ya? Tidak. Loh, ke PNS-nya itu? PNS-nya secara langsung. Oh, ya. Secara kayak program honor gitu ya, dari honorer itu ya. Kemudian diangkat jadi CPNS gitu. Iya, itu ada undang-undangnya. Jadi ada undang-undang pendidikan itu ya, bahwa guru honorer ini nanti akan dijadikan negeri semua. Ini ada yang lucu ini Pak. Gimana Pak? Saya waktu itu ditugasi oleh keluarga cari kiai untuk mantenan. Untuk ceramahnya? Iya. Yang saya ajak itu keponakan dari Yai As'ad. Saya sampaikan, namanya Pak Umaro. Pak Umaro guru bantu cingkut jadi pegawai negeri. Saya ditertawain. Karena saya pakai logika begini. Seleksi penjaringan PNS itu biayanya tinggi sekali. Permainan juga luar biasa. Betul. Sehingga dengan adanya seleksi guru bantu yang insya Allah itu sangat sucing. Sucing itu ya bersih. Inilah aku di negeri. Hanya pakai logika itu. Ternyata negeri. Ternyata benar kan? Begitu.
Tahun berapa Pak akhirnya diangkat jadi CPNS? 2008. 2008 kemudian penempatan di SMA Negeri Mojoagung. Berarti bareng dengan Pak Bagi juga di sana ya? 2008? Enggak, saya 2012 Pak. Pindah ke SMA Mojoagung. Jenengan 2000 pengangkatan sama berarti iya, ya 2008 di SMA 2. Terus setelah itu ya tetap di SMA 2 saya. Oh. Cuma dapat mutasi tahun 2012 itu. Iya. Terus setelah itu mutasi lagi ke SMA 2. SMA 2. Tahun berapa? Ya langsungan ya waktu itu ya. Saya hanya oh cepet Pak. Cepet, saya cuman setengah semester kok. Oh, tapi kan Pak Rimo tadi ceritanya ada yang lucu. Saya juga ingin cerita yang lucu Pak. Gini, waktu sumpah jabatan itu ya saya enggak tahu Pak kalau ada sumpah jabatan. Tahu-tahu dibel sama teman-teman SMA 2. Nah, kebetulan saya berada di pasar, beli kambing Pak ya, di sana Trenggalek ya. Terus saya pulang Pak, ngebut pulang, akhirnya saya ke pendopo, hampir selesai, kan nggak bawa seragam saya. Terus ya pinjam gitu aja, pinjam teman-teman. Akhirnya saya sumpah jabatan, cuma tanda tangan. Pendopo Kabupaten Jombang ya? Iya, Kabupaten Jombang. Iya. Terus kemudian Pak kalau kembali lagi ke Pak Ripto, di Mojoagung berapa tahun Pak jenengan? 2008 sampai ya kurang lebih 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Zamannya Pak Wawang. Pak Wawang. Iya. Ngomong berarti jenengan bergeser ke SMA Negeri 2 Jombang ini juga tanda petik atas relasinya dengan Pak Wawang atau gimana? Begini, jenengan kenal Pak Sinten? Nur Slamet. Oh, saya kenal sesama beragama. Iya. Setahun sebelumnya saya itu bercerita. Iya. Aku ngunduri tuwek, tanganku geringgingen ae, Yai. Nggih. Aku pengen pindah nang kota. Ya wis tak diurusi muga-muga hasil. Nggih. Nah, setahun kemudian saya ditanya, "Ji, ini ki mumpung akeh wong nyusun jadwal. Wis diurusi jadi pengen pindah nang kota iki." Nggih. Urung tak urusi. Ji pengen pindah kok ora diurusi dia ono cerita. Ya iki kok ono cerita. Nggih. Ternyata saya dibel Pak Wawang. Mas, aku krungu jere sampean pengen nang kota, melok aku. Nggih. Nah, pada saat itu ya nyuwun sewu, saya kalau dinilai sok suci ya enggak apa-apa. Saya tidak langsung ya gitu. Nggih. Ya kok saya landanan. Istiqoroh, itu puasa. Kemudian saya 3 hari itu bangun tidur kok hatiku mantep panggonane SMA 2. Nggih. Akhirnya saya datang undangan ke SMA 2 hari itu juga. Sana kok penulis permohonan, yang lain kok tak urusane. Nggih. Akhirnya saya belum punya SK itu sudah ngajar di SMA 2. Ya prosesnya saya kira waktu itu ya karena sudah ada kesepakatan atau apa enggak tahu ya. Iya. Karena tinggal menunggu surat aja gitu. Iya. Ternyata ketika saya dipanggil di dinas, SK saya itu salah. Saya ditempatkan di SMA 3. SMA 3 Jombang. Ya. Kalau enggak salah Pak Bayangin pernah cerita nih. Nggih. Nah, do SMA 3 iki piye, Bu? Lho salah to, Pak? Diwaca sik, iso laku nadi. Oh iya SMA loro. Nggih. Itu terus akhirnya waktu itu diminta langsung jadi SMA 2. Jadi enggak ada kesulitan lah saya pindah itu ya. Ya karena mungkin apa itu? Karena ada kepercayaan di antara kepala sekolah dengan saya waktu itu dibutuhkan dan saya butuh gitu aja. Jenengan mulai dari CPNS kemudian mutasi udah berapa kali? Atau hanya cuma ke SMA 2-nya? Iya. Berarti masih kalah dengan saya. Berapa kali? Saya tuh 5 kali, Pak. Kok kayak rabine aja ping 5. Saya itu SMA Negeri Ploso,
SMP 1 Kabu, SMP 1 Jombang, SMK Negeri 3, kemudian SMA 2. Ya baik koncone akeh. Betul. Koncone akeh, muridé akeh. Nggih. Ya minimal katanya dablek ya sing ngawasi. Pak, kalau Pak Bayhaqi itu saya taunya beliau adalah Raja Kambing. Karena di rumahnya banyak sekali kambing gitu loh ya. Ya, bagian dari entrepreneur. Makanya saya sering memotivasi anak saya yang suka ingon-ingon itu meguro dengan Pak Bayhaqi. Tapi uniknya di tempat ini, di dalamnya Pak Suripto ini, saya melihat banyak sepeda goes yang antik ini. Pak Ripto, omong-omong gimana ceritanya kok ada banyak sepeda antik ini, Pak? Begini, Pak. Nggih. Saya itu sebetulnya merasakan kesehatan tubuh saya ndak enak itu sudah lama. Iya. Kemudian yang cocok untuk mengatasi kaitannya dengan olahraga itu hanya ngontel. Iya. Nah, kebetulan waktu itu saya diundang oleh teman-teman pecinta sepeda tua. Akhirnya saya ikut memperakarsai lah. Iya. Suatu organisasi yang namanya KOSTI. Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Iya. Di periode keduanya saya dipilih menjadi ketua. Iya. Akhirnya saya canangkan di hadapan teman-teman sekomunitas bahwa kita itu tujuannya adalah untuk seduluran, kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan. Iya. Makanya kalau ada teman-teman yang memperkerasai sebuah misi untuk seduluran, kerukunan, kebersamaan, saya itu merinding gitu loh. Tertarik dan saya ikut ambil bagian lah. Keinginan hati saya itu seperti itu. Alhamdulillah sejombang itu kompak. Seperti itu, Pak. KOSTI itu menasional atau hanya di Jombang? Nasional. Jadi sistem kepengurusannya organisasinya kabupaten, provinsi, pusat. Seperti itu. Iya. Itu tahun berapa Pak Ripto mulai aktif di KOSTI itu? Menjadi pengurus 2011. 2011. Saya aktif. Di saat saya menjadi ketua itu banyaklah yang saya sama teman-teman itu prakarsai. Termasuk ada kegiatan resolusi jihad yang akhirnya menjadi hari santri itu. Iya. Itu juga KOSTI ambil bagian. Ikut pawai? Iya, mulai dari Tebuireng sampai di Manukan. Manukan itu mana, Pak? Manukan itu daerah Tugu Pahlawan. Oh, Surabaya. Iya, kantor NU pertama. Iya. Itu model. Seneng. Sampai di Surabaya jam berapa, Pak? Kalau ngontel dari Jombang? Saya masih sholat di Surabaya. Sholat apa itu? Luhur. Berangkat jam berapa di sini? Jam 7. Jam 7. Jam 7. Oh, iya. Okay. Itu nanti pulangnya kemudian diantar pakai bis lagi? Ya. Pakai pulangnya ya pakai angkutan. Kalau berangkatnya pakai model. Ngomong-ngomong, sejombangnya ada berapa Pak orang anggota KOSTI itu? Zaman saya itu pernah saya data klubnya itu ada 60 lebih. Oh, KOSTI itu organisasinya, kemudian nanti di bawahnya ada klub-klub lagi? Klub, betul. Oh. Dari klub-klub itu usul ke KOSTI untuk didata. Ya. Nah, dari data itu berapa banyaknya anggota masing-masing klub itu untuk mendapatkan kartu anggota KOSTI. Lalu di Jombang. Kita maju, Pak. Sampai hari ini masih aktif sebagai ketua KOSTI? Pikirannya itu masih ketostian saya. Tapi fisiknya ya. Tapi fisiknya itu enggak. Teman-teman ya datang, konsultasi, ngobrol-ngobrol. Gitu. Pak Ripto, kayaknya jenengan waktu di SMA Negeri 2 Jombang ini kan apa ya? Enggak lama kemudian fisiknya menurun itu ya. Iya itu. Itu fitnya itu tahun berapa tahun Pak? Setelah masuk, apakah kan ketika masuk SMA Negeri 2 Jombang kan masih
kayaknya masih fit kok. Jenengan masih saya tahu masih kegiatan posting, ngajak Pak Alimi gitu ya. Iya. Itu berapa? Tahun 20 Iya. itu saya masuk fit. Oh, iya iya. Tapi Kemudian waktu sudah Covid itu saya sudah mulai kena oh, ngomong-ngomong kesehatan. yang dirasakan apa sih, Pak? Waktu itu kaki saya itu kalau pakai jalan itu sakit. Hmm. Tapi saya enggak pernah cerita teman-teman. Iya iya iya. Cuma saya lebih baik menyendiri seperti itu karena apa? Jalan terlalu jauh sakit. Iya. Sakitnya itu di apa, di telapak kakinya ataukah persendiannya, Pak? Eh, di kantol pinggir sama Oh, sama apa boyok apa iki. iya Pokoke bokong ya. iya iya iya. Sakit Pak itu Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. Ngomong-ngomong gitu itu, kalau menurut apa ya, diagnosa medis itu apa, Pak? Gitu, Pak? Waktu itu ini akan ronsen saya. Kemarin Iya. sudah dijanjiin nanti taruh periksa kita ronsen Pak. Ya, karena penyumbatan. Iya iya iya. Karena penyumbatan sehingga ada seperti lembab, seperti kita apa? Tangan ditaleni karet sing loro lak dhuwur. Oh ya, teng-teng. Itu anu Oke. masukan dari beberapa dokter di Nggih nggih nggih. sana, penyumbatan. Penyumbatan. Nggih. Pak Behaki, jenengan sudah berinteraksi lama dengan Pak Ripto. Apa kesan jenengan tentang Pak Ripto? Baik ketika menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri Mojo Agung maupun ketika menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang. Sewaktu saya di Mojo Agung, Heeh. kita itu persaudaraannya tuh bagus. Iya, saya kan kalau di Mojo Agung waktu itu dengan teman-teman guru yang lain juga, itu senangnya di sana, di pos. Ya. Maksudnya pos itu pos satpam? Pos satpam. Pos satpam. Iya. Terus apa lagi Pak? Yang masih jenengan apa ya? Yang khas dari Pak Ripto yang jenengan kenal? Yang saya kenal waktu itu di SMA 2 Pak ya? Iya iya iya. Nah, itu ada waktu itu ada kalau nggak salah Gelegar ya Pak Ripto ya? Waktu zamannya Pak Wawang ya, Gelegar. Kemudian kan mau hujan Pak ya, mendung gitu terus Pak Ripto bawa apa itu? Akhirnya nggak jadi hujan Pak ya. Loh, brengkesan apa hubungannya brengkesan itu dengan mendung mau hujan itu? Apakah ada tanda petik apa ya ritual khusus? Ya mungkin seperti itu. Ritual khusus. Loh, nek nyiwer kan biasa orang ngono Pak, nyiwer kan biasa brambang ditusuk apa itu sodo. Ini brengkesan apa hubungannya itu? Makanya itu kan yang lain daripada yang lain. Oh, itu ciri khasnya Pak Ripto ini. Itu dalam bahasa kalian itu out of the box. Itu begini loh Pak. Biar. Jadi ada kepercayaan kan gitu. Kemudian nek ndonga gak udan alam nasroh lah ya sekenek. Nggih. Bareng-bareng. Nggih. Terus kemudian ada teman yang memiliki kemampuan khusus. Iya. Kemudian pakai media brengkesan itu. Stop dulu. Brengkesan itu ya brengkesan yang dimakan itu. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Menurut saya benar Pak. Makanya kan di dalam benak saya itu brengkesan kan sesuatu yang dibuat ya bodohan atau ya lauk gitu loh ya. Ya ada ya diadai seperti adanya primason atau teh gitu loh. Oh, lah apa yang dimasukkan di situ media beliau. Oh, lalu ngono jenengan sanjangi brengkes. Ya bahasa umum ya. Oh, brengkes. Terus gimana Pak? Diteruskan Pak? Iya. Ya itu kan berdasarkan hari ya itu ya. Iya. Naruhnya harus di sudut ini, sudut ini. Nggih. Pak Bayaki ikut. Heeh. Sing dokter Pak Bayaki ya. Kalau di SMA, lokasi SMA-nya. Iya. Saya sama Pak Haris waktu itu. Nggih. Ya saya enggak cerita lah kok. Nggih. Ya aku pengen deleki gitu aja. Nggih. Daripada muncul
pendapat-pendapat yang berseberangan kan enggak Iya, enak. iya, iya, iya. Yang penting kita enggak sirik Iya, lah. iya, Gitu. iya, iya. Ya, kita kan tetap doanya ke sana cuma Nggih. pakai media. Nggih. Terus ya tapi ya kasil, alhamdulillah. Kak Udan, Pak. Udah. Sebentar, Pak. Itu memang Pak Bayaki minta tolong jenengan ataukah itu atas inisiatif jenengan sendiri? Ya tak buka. Nggih, 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 nggih. Dari Pak Wawang itu marani jenengan. Nah, Mas, aku duwe iki. Tulung sampean deleh, sampean biasa wis hafal. Oke. Oh, alah. Bahasa Inggrisnya, Pak. Believe or not. Tapi jene Pak Wawang ke zaman aku nang SMA Pulau Sing jeneng ape ngono. Sama beliau. Iya, Pak Wawang itu sering gitu itu. Makanya kan saya penasaran, gak mungkin kalau ini datangnya dari Pak Bayaki. Pak Bayaki itu latar belakangnya pendidikan Muhammadiyah kok. Iya toh. Pak Bayaki kan ya saya Pak, jenengan dari Semantap Pak. Ya, makanya saya kan curiga gak mungkin kalau itu. Datangnya. Ya. Tapi itu saya Pak Bayaki. Ngomong-ngomong hujan agak ketika gelegar. Waktu gelegar tidak hujan. Itu ada rentetan kegiatan lain loh ya Pak saya. Di SMA 2 juga ada. Maksudnya kita punya lagi ada gawe besar gitu ya. Nah, seperti sekarang itu PB itu loh. Nah, seperti itu. Pak Wawang inisiatif ya supaya tidak sampai kacau lah kegiatannya. Walah. Pak Bayaki. Kalau ada khazanah, ada petik siwer seperti itu. Sampai dengan latar belakang yang dulu pernah dididik melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah itu respon jenengan bagaimana, Pak? Makanya kan believe or not. Kalau sama yang believe enggak? Tapi nomor saya pada waktu itu pas musim penghujan atau enggak? Ya musim penghujan, Pak. Oh, Joko yang ini rendah-rendah. Iya. Nggih. Pak Ripto, ini kita kan insya Allah tanggal 25 Mei kita mau ada acara jalan-jalan Pak Ripto. Ya, itu sebenarnya ya diinisiasi oleh ini kaptennya ini Pak Bayaki. Itu kan kita mau ke Ngawi, Bojonegoro, Tuba. Ya sebentar nanti kemana destinasinya saya enggak tanya-tanya pokoknya wong bayar sakmono kok kakean cocot. Saya tujungkan Pak, bayar 115 Pak, dapat kaos, dapat makan, numpak bis. Ayo lucu aja Pak ya. Pokoknya saya itu ketika ditanya-tanya tuh semua mau gitu ya. Nah, salah satu di antara gawenya itu kan sebenarnya pengen mengapresiasi jenengan dan Pak Halimi yang purna gitu. Ngomong-ngomong, kira-kira besok jenengan bisa ikut kami enggak Pak? Makanya tadi di awal kan sudah saya sampaikan. Iya. Saya itu sangat handar beni. Okay. Bagi teman yang ingin membentuk sebuah tujuan seduluran kerukunan kebersamaan. Okay. Saya ingin melibatkan diri. Okay. Namun karena kondisi fisik semacam ini, ya permohonan maaf lah yang saya sampaikan kepada semuanya. Okay. Saya sudah purna, sudah tidak bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Selama saya ketemu berkomunikasi pasti ada kesalahan namanya betul. Nah, saat ini saya sampaikan saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran di dalam menjalankan tugas. Amin. Kesehatan. Kemudian terkait dengan komandan jenderalnya semacam ini saya pernah nyampaikan. Iya. Pak Bayaki, saya itu kalau untuk ikut sepurane. Kabeh padha roh bisiku jelas karuan. Tapi untuk mengiringi, membantu meringankan beban. Insya Allah saya
ikhlas. Nggih. Siap memberi bantuan jenengan. Terus toh Pak, Nggih. jangan gagal hanya karena biaya. Nggih. Melelet gitu ya Pak Bar. Iya. Masalahnya apa? Ya itu sudah terbentuk di pikiran saya. Untuk membentuk seduluran, kerukunan, kebersamaan itu tidak mudah, Pak. Iya. Kosnya tinggi itu. Betul, betul, betul. Kalau Pak Wahaki sebagai pasukan terdepan, saya juga senang itu, dan tujuan teman-teman adalah demi purnanya Pak Ripto dan Pak Alimi, maka saya terpanggil betul itu. Betul, ya sepura nih guys, kami cuma sangat memaklumi kok Pak. Ya kan memang ya nggak mungkin lah Pak jenengan nanti gitu. Ya ini kan hanya sebagai bagian dari apa ya afirmasi penegasan gitu ya. Jadi selain itu Pak, nah ini rencananya suara jenengan video ini akan kami tayangkan ketika nanti kami berada di di dalam bis. Oleh karena itu barangkali Pak Ripto selama sekian waktu, berarti di SMA Negeri 2 Jombang berapa tahun Pak? Ya 8 tahun. Barangkali ada yang perlu disampaikan, apa saja deh? Ya, mohon silakan Pak. Saya itu kalau jadi mahasiswanya itu kritis Pak. Iya. Saya pernah menjabat sebagai ketua umum senat mahasiswa. Di mana Pak? Di STKIP. Oh STKIP. Ya. Nah saya begitu jadi pegawai, saya tidak pernah ngomong yang atos-atos. Saya lebih baik, ya begitulah. Iya. Saya kumpul teman-teman itu dalam rangka naik kumpul suwi-suwi, khawatir gesekan itu akan parah. Betul, betul. Iya. Saya orangnya itu kaku. Kalau dinilai orang-orang, tapi sebetulnya hatinya enggak. Iya, betul. Iya. Tapi saya sadar diri. Lebih baik saya ya bukan menghindar ya. Iya. Membatasi lah. Iya. Ngobrol-ngobrol dengan teman yang terlalu lama itu tidak baik bagi saya. Iya. Khawatirku aku seneng guyonan dan yang tersinggung. Seperti itu. Nah, selama perjalanan di SMA 2 saya senang. Teman-teman semuanya kompak. Ya komandan iki. Kompak, ada masalah gampang diselesaikan. Saya diem aja. Walaupun ada banyak pemikiran tapi tidak saya sampaikan. Iya. Itu selama di SMA 2 maupun di mana saja saya begitu. Iya. Nah, karena namanya manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Iya. Saya mohon kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, untuk bersedialah memaafkan saya. Dan saya mohon maaf betul. Syukur-syukur doa Bapak Ibu. Tanpa saya minta itu dongano ben awet urip. Amin. Seperti itu. Dongo iku jarene. Nek gak dijaluk iku jene luwih apa namanya? Luwih mati. Itu sama dengan ini. Pengalaman ngontel. Saya punya sandal baru. Harganya saat itu 300. Sholat di masjid alun-alun Kediri. Sandal saya hilang. Teman saya marah. Kehilangan sandal kok ora bingung. Ya genti tak uring-uring. Kene lho kok kene jumring-muring jesuk. Nek sandal bekas hilang iku artine sing njupuk kuwi pengen sandalku. Lah iki wis bekas, ngomong kuwi tak wehi. Ya ora pantes. Burung karuan dek iku iso nopo. Dadi kira kelas. Iki lho ketompo. Nggih. Meneng orangnya itu langsung. Dekati saya. Iya. Nggih. Banyak pengalaman-pengalaman hidup yang seperti itu, banyak teman-teman yang tertarik. Iya. Sikap-sikap saya. Tapi juga banyak namanya orang pro kontra itu kan banyak. Betul. Nah itu pengalaman Nggih. saya selama ini. Nggih. Kalau Pak Bayaki mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk Pak Ripto. Untuk Pak Ripto tadi kan bilang walaupun tidak didoakan tapi sesuai dengan namanya Pak. Iya. Suripto. Oh Ripto. Semoga banyak umur sehat. Amin. Terima kasih Bapak Naim. Nggih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hari ini hari Jumat. Jumat apa Pak niki, Pak? Dino iki. Jumat tanggal 16 Mei 2025 ini sangat-sangat bersyukur bisa bersilaturahmi di dalamnya Pak Suripto bersama Pak Kapten Hua, Pak Behaki dalam rangka menyambut ya menghadirkan kekeluargaan keguyupan dalam rumah besar SMA Negeri 2 Jombang. Semoga nanti acara Huha Ngabojot 2025 bisa sukses, lancar, kita berangkat dalam keadaan bahagia, pulang pun juga dalam keadaan bahagia. Tentunya kebahagiaan ini juga nanti bisa menjadi warna kebaikan bagi kita, keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang, tentunya untuk khidmat memberikan layanan terbaik bagi kepada murid-murid kita di SMA Negeri 2 Jombang. Amin. Dari dalamnya Pak Suripto ini di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Saya Pak Guru Nini ditemani Pak Behaki dan Pak Suripto menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman Pak. Salaman di sini Pak.